Aku tuh insecure aku tuh kecil. Gimana tuh sekarang? Lu punya suami? Ya, alhamdulillah sih. Gengsi kalau aku salah aku harus minta maaf dulu. Ya kenapa gue minta maaf? Itu ya, pas aku lagi butuh, kamu bisa gitu loh. Karena sebelum dia bertemu dengan pasangannya, dia tuh udah lebih dulu loh jatuh cinta dengan impiannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi guys. Part 3 part terakhir ya teman-teman. Terakhir. Ya kita lihat aja ya. Terakhir. Bongkar isi kepala perempuan part 3. Asik. Oh, kalau 3 gini apa gini, Beb? Gini lah. Hah? Gini lah. Masa gini? Banyak yang nanyain tentang insecure. Aku yakin sih sebenarnya pertanyaan ini bisa cowok dan cewek. Tapi menurut aku biasanya tuh hal yang di-insecurein tuh biasanya beda. Nah kalau perempuan itu gimana biasanya? Dia tuh insecure tentang apa sih biasanya? Fisik. Oh ya? Fisik dirinya sendiri? Oke, gimana itu? Kalau aku sebagai perempuan ya, aku tuh merasa ada hal-hal secara fisik yang membuat aku insecure. Misalnya, yang paling kelihatan aja, aku tuh insecure aku tuh kecil, small. Oh, cute berarti? Kan menurutmu, Beb? Ya, alhamdulillahnya aku punya pasangan yang menganggap itu cute ya. Tapi sebelum aku nikah, aku tuh merasa kayak, ya ampun, aku tuh kecil banget ya. Dengan tinggiku yang cuma 150 cm tuh kayak kecil banget gitu. Aku tuh ngebayanginnya kayak, gimana ntar kalau gue punya anak, kalau gue punya suami. Gimana tuh sekarang? Lu punya suami? Ya, alhamdulillah sih. Seimbang. Pada saat itu ya? Ya. Pada saat itu ya? Itu kan sebelum nikah mikirnya gitu. Terus kayak misalnya fisik juga secara badan misalnya. At some point kalau aku merasa kayak agak gemukan, aku merasa pipiku cabi. Terus misalnya aku merasa badan aku kayak agak gemuk, aku merasa perut aku kayak agak lebih buncit dari biasanya dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena itu insecure. Maksudnya kenapa kamu insecure? Misalnya kamu ngerasa ada perubahan berarti kan? Ya karena kan berarti secara fisik nggak enak lagi gitu loh. Kelihatannya tuh nggak enak lagi gitu. Dilihat mata tuh kayak kurang gitu rasanya. Terus kayak misalnya misalnya pas aku dulu mungkin pernah ada timbul jerawat walaupun 1-2 gitu. Itu aku merasa ada insecure-nya dan itu sebenarnya hal yang lumrah sih, hal yang wajar dirasain setiap perempuan. Apalagi kalau ini ya, punya baju kadang-kadang dulu mungkin cukup, sekarang tiba-tiba rasanya beda. Iya. Makin insecure ya. Iya, itu yang kayak gitu-gitu. Terus ada juga perihal insecure, perihal ini Beb. Kalau aku ya, kematangan pola pikir. Jadi kayak misalnya aku tuh ngelihat orang lain yang misalnya lebih muda dari aku atau seumuran aku, tapi dia punya mindset, punya pola pikir yang kayaknya white banget gitu, yang kayaknya lebih tuh dewasa gitu. Lebih dewasa. Gila, keren banget dia bisa mikir kayak gitu. Itu kadang aku juga merasa kayak, ih keren banget ya, kok dia bisa sih mikir kayak gitu loh. Iya loh, aku tuh juga suka ngelihat yang wawasannya lebih luas gitu ya. Cowok maupun cewek, dia misalnya masih sekolah aja gitu ya, tapi misalnya udah dewasa banget pemikirannya. Kayak minimal kayak misalnya suka ngebantu-bantuin. Itu kan pemikiran yang dewasa sebenarnya. Bener. Itu kan inisiatif juga gitu kan. Tapi ada juga yang udah usianya udah mateng ya. Yang mungkin udah lebih tua dari kita mungkin, tapi misalnya dari sisi kedewasaan ya kurang. Jadi ya mungkin itu ya, kalau kedewasaan itu nggak ngelihat umur sebenarnya. Iya, nggak ngelihat umur. Aku pikir ya dulu ya Beb, aku pikir orang-orang yang udah usia 25 tahun ke atas itu akan berlaku dan bertindak sebagaimana mestinya. Maksudnya udah dewasa. Pikirku waktu itu. Ini tuh kayak misalnya pas aku SMA, aku kuliah gitu kan. Tapi ternyata setelah aku di usia segini, terus melihat orang-orang yang ternyata, masih ada aja orang-orang yang ternyata nggak sedewasa itu dalam bersikap, dalam merespon sesuatu, dalam banyak hal gitu. Aku merasa kayak, ternyata masih ada juga ya orang-orang yang usia mungkin 25, 26, yang udah menikah, atau yang udah berkeluarga. Ternyata lo belum sedewasa itu ya ternyata gitu. Ada juga sih ternyata yang kayak gitu. Iya, apa ya kira-kira ya? Nggak ngerti sih. Apakah mungkin Kayaknya didikan ya? Bisa jadi didikan, bisa jadi faktor lingkungan juga. Lingkungan. Menurut aku sih kayak gitu. Karena kalau misalnya lingkungannya dari kecil misalnya terbiasa, paling gampang deh main game aja misalnya. Ya dia akan mungkin kebawa main game terus. Pasti.
Tapi kalau misalnya lingkungannya ternyata pedagang semua misalnya, Iya, dia kan mungkin akan terbawa dengan dunia bisnis, dagang, berlatih untuk nyari duit, benar. ngurusin duit sendiri. Iya. Sesederhana itu aja kan mungkin pengaruh sebenarnya ke kedewasaan ya. Iya, makanya lingkungan itu kan sebenarnya sangat ngaruh banget buat kita. Karena ya kalau nggak salah ya, kita juga pernah dengar cerita dulu pas Muhammad Al-Fatih aja dia jadi Panglima perang. jadi panglima perang menaklukkan Konstantinopel aja umur 21. Iya. Coba kalau dipikir-pikir gue umur 21 lagi ngapain tuh kayak. Nah, itu tuh hal-hal yang kayak gitu tuh kayak aku pas denger cerita Muhammad Al-Fatih itu walaupun itu cerita sejarah ya yang sudah terjadi di masa lalu, Tapi nyata. Tapi pertama nyata dan kedua itu aku membuat aku insecure sebagai perempuan. Maksudnya gini, ih keren banget dia bisa kayak gitu di umur 21. Aku umur 21 boro-boro mikirin menaklukkan suatu wilayah atau apa. Tahu gak sih dia jadi kayak apa semacam wali kota, gubernur kalau nggak salah di usia berapa? Berapa? Awal-awal belasan. Oh ya, Kita ngapain dulu di awal-awal belasan? tapi itu nggak pakai dirubah aturannya. Tapi nggak ada jet pribadi sih pada saat itu. Jadi semuanya mungkin pakai handphone. Dulu juga Muhammad Al-Fatih kan nggak ada paman ya di sana. Maksudnya dulu kan aku nggak tahu. Katanya nggak suka. Makan aja. Katanya nggak suka nanas. Kagak dikunyah kayaknya sama dia. Nyapu aku makannya. Gitu. Jadi itu yang membuat insecure tuh gitu ya. Dan ternyata memang kenapa Muhammad Al-Fatih itu di umur segitu dia udah jadi pemimpin? Karena kan lingkungannya membentuk dia seperti itu kan, Lingkungan dan dipersiapkan. Iya, dipersiapkan juga oleh orang tuanya. Benar. Dan itu tuh kayak bergenerasi gitu loh. Dan orang tuanya itu pas kecil dia tuh sudah punya visi orang tuanya bahwa semoga anaknya ini bisa membebaskan Konstantinopel. Jadi kayak sudah diplot gitu loh dari kecil, jadi tahu arahnya kemana, makanya lebih dewasa ya. Iya. Dulu juga Bunda Aisyah dinikahinnya juga muda banget ya kan, usia muda, tapi kan zaman-zaman dulu sisi kedewasaannya tuh kan memang berbeda ya sama berbeda kita sama sekarang. Dulu tuh usia muda udah sangat dewasa gitu. Ya ada ya lingkungan kali ya. Iya, ya, lingkungan ya. pasti lingkungan sih. Kita usia segini rata-rata ada yang belum dewasa, ada yang masih kekanak-kanakan, sama aja dong. Terus katanya pertanyaannya, katanya perempuan itu suka gengsi. Gengsi. Kenapa sih gengsian? Emang gengsi di hal apa? Gengsi kalau aku salah aku harus minta maaf dulu. Beneran nggak usah gitu? Iya. Tuh kan asem kan? Tapi enak. Tahu nanas tuh asam manis seperti nano-nano. Yang gengsi itu misalnya aku berbuat salah gitu kan. Aku tuh gengsi minta maaf karena kayak aku merasa sebenarnya bukan perihal nggak mau kalah atau mau menang atau apa sih. Lebih ke apa ya, rasanya tuh kayak gak enak aja gitu. Rasanya tuh gimana, gue susah juga ngejelasinnya ya. Gengsinya itu tuh karena maksudnya gini, misalnya aku bikin sesuatu salah gitu kan, terus aku tuh merasa udah gak usah dibahas, gue udah tahu itu salah, udah stop gitu. Istilahnya tuh gitu. Jadi maksudnya tanpa aku minta maaf, aku udah tahu itu salah. Walaupun semakin kesini kan banyak juga ya ilmu-ilmu tentang hal-hal yang seperti itu gitu, perihal emotional intelligence dan lain-lain yang kayak gitu-gitu, yang berhubungan sama hal-hal yang sering terjadi di dalam rumah tangga gitu loh Beb, maksudnya. Sekarang kan akhirnya aku baru tahu bahwa ya udah, kalau emang kita salah ke siapapun, mau ke pasangan atau ke orang tua atau kita ke anak atau ke manapun, ya just say sorry aja, nggak apa-apa gitu. Iya, dan dikasih tahu juga dampaknya kalau kita tuh mengiyakan kegengsian kita terhadap dalam hal yang sederhana minta maaf aja, itu kan ya ternyata kayak nyulitin diri sendiri nggak sih? Kamu rasain gitu nggak sih, Beb? Kadang tuh sebenarnya nyulitin diri sendiri kalau gengsinya tuh kita iyain banget gitu. Iya benar menyusahkan diri sendiri. Makanya aku juga sedang pelan-pelan ya mengikis Melatih rasa gengsiku, melatih untuk tidak gengsian lagi dalam hal apapun, bukan cuman perihal minta maaf atau apa, tapi perihal kayak misalnya kadang kan cewek juga suka gengsi, misalnya dia mau sesuatu dia gengsi mintanya, dia mau kemana gengsi ngasih taunya. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh aku berusaha untuk ya udah ngomong aja sesuai dengan apa yang kita rasain, sesuai dengan apa yang kita pengenin gitu. Kayak ini bener nggak salah satu contoh, sebenarnya cewek pengen makan tapi dia nggak ngomong aku pengen makan deh, tapi dia malah ngomong kamu lapar nggak? Terus cowoknya nggak peka, oh enggak, oh ya udah, nggak tersampaikan kan jadinya. Yang padahal cuma tinggal bilang ngomong aku lapar deh, makan yuk, mau nggak?
Ayu, cowok jadi gampang, jadi paham, nggak bilang ayu, tapi ini karena nggak bilang aku lapar, jadi Nah, nggak tersampaikan. itu kan salah satu bahasa perempuan yang kamu sudah paham kan. Jadi kedepannya ya sudah pahami aja kalau misalnya aku nanya, kamu mau ini nggak? Kalau kamu jawab iya atau enggak, itu adalah bahasaku. Kalau aku tuh pengen makanan itu. Nah itu Ya, tuh tapi kan- hal-hal kayak gitu juga, itu aku sedang aku mencoba untuk melatih diri aku untuk nggak gengsian lagi. Ya itu kan sebenarnya kan bisa tercapai kalau misalnya dua-duanya paham, gitu kan. Kalau laki-laki tidak paham itu susah, sangat tidak tersampaikan. Iya. Konflik-konflik yang mungkin tidak perlu. Menjadi ada karena gengsi itu sendiri. Ya cowok kadang juga suka gengsi. Cowok kadang suka gengsi gak? Misalnya gimana? Cowok kadang suka gengsi gak? Aku kan nanya. Kayaknya iya ya. I Kayak don't apa know. misalnya cowok gengsi? Cowok tuh gengsi juga kalau misalnya, Bang, ngomong tapi kamu enggak sih ya. Banyak cerita-cerita yang aku tahu. Cowok itu misalnya dia bikin salah, dia juga suka gengsi untuk minta maaf. Oh, mungkin karena ini ya sebenarnya. Iya, aku juga pernah Iya, cerita dia kayak merasa gitu. benar aja kali. Dan dia juga merasa apa ya? Ya apa ya, mungkin karena dia jiwa pemimpin ya. Iya, karena dia merasa dia laki-laki gitu kan. Laki-laki, dan Jadi dia aku merasa kan dia laki-laki. pemimpin. Ya kenapa gue minta maaf gitu kan. Iya, dan sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang seharusnya gitu. Ya, ada sih yang kayak gitu. Walaupun sebenarnya seharusnya sih nggak gitu ya. Harusnya enggak. Ya gengsinya tuh sebenarnya gengsi-gengsi gemes sih sebenarnya kalau yang cewek ya, lebih ke gengsi-gengsi. Ih, gak usah deh gitu. Kalau tar aja kalau nunggu ditawarin misalnya Iya, gitu. ini Padahal kan sebenarnya nggak mau keluar dari mulutnya gitu loh. Iya. Harus nunggu ditawarin dulu. Jadi seakan-akan hal itu tuh terjadi karena ditawarin, bukan minta gitu kalian. iya. Jadi supaya kita tuh nggak ada beban gitu loh. Kan kalau misalnya kita minta sesuatu, merasa kayak aku tuh membebani nggak sih gitu loh. Tapi kan kalau misalnya ditawarin, kita kayak nggak ada beban. Make Kan udah sense. ditawarin gitu. Coba dong guys, sharing tentang gengsi. Kalian juga ngerasain hal yang sama nggak sih? Perihal gengsi. Atau kalian berbeda? Atau kalian sebenarnya nggak sama sekali? Please, pengen tahu kayak mana sih sebenarnya perempuan-perempuan ini? Terus Beb, aku juga baca beberapa question box. Atau mungkin sebenarnya yang pernah Viral ya. viral dan lagi rame juga. Nggak tahu mungkin sampai sekarang kali ya. Cewek itu sebenarnya dia tuh perlu bergantung. Mungkin pada saat nanti berumah tangga ya, dia tuh sebenarnya perlu bergantung aja, full bergantung dengan suami, atau dia tuh sebenarnya harus bisa independen. Kayak misalnya ini sebelum menikah ya udah dia harus melatih dirinya untuk mandiri misalnya. Iya ya. Ada loh misalnya untuk mengurus rumah kayak untuk ngurus pekerjaannya dan segala macamnya, atau udah deh ntar gue juga atau kita cuma atau perempuan cuma simply punya mindset nanti gue bergantung sama suami aja lah, ntar gimana dah. Apa menurutmu kira-kira ada yang perlu disiapin nggak sih sebenarnya dari perempuan? Sejauh yang aku tahu ya Beb, Islam itu kan punya aturan nih perihal nafkah untuk perempuan dan peran menafkahi dari laki-laki gitu kan. Kan sebenarnya sejatinya perempuan itu dinafkahi dari lahir sampai perempuan itu meninggal. Sejatinya sepanjang hidupnya dia tuh dinafkahi. Kenapa? Karena dari dia lahir terus dia beranjak dewasa, yang menafkahi dia adalah orang tuanya, ayahnya terutama ya. Ayahnya nih yang menafkahi kehidupannya dia, mulai dari baju, pendidikan, rumah, sandang, pangan, papan, pokoknya semuanya. Terus beranjak dewasa dia menikahlah dia. Punya suami yang bertugas menafkahi, sekarang udah bukan ayahnya tapi suaminya. Jadi dari dia menikah sampai nanti dia tutup usia, yang menafkahi itu adalah suaminya. Tapi sayangnya kan tidak semua orang punya mindset seperti itu. Tidak semua laki-laki punya provider mindset seperti itu. Walaupun si perempuan ini tuh bukan istrinya atau bukan anaknya misalnya. Karena kan laki-laki itu juga punya tanggung jawab terhadap 4 perempuan kan. Ibunya, kakak atau adik perempuannya, istrinya, sama anak perempuannya. Itu kan tanggung jawabnya laki-laki tuh. Sementara perempuan itu ditanggung oleh 4 laki-laki. Gak 4 sih. Berapa sih? Pokoknya ditanggung oleh laki-laki tuh ayahnya, saudara atau... benar, 4 laki-laki. Ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, sama terakhir anak laki-lakinya. Maksudnya tuh mungkin ada yang salah dari kalimatku ya teman-teman, tapi makna yang mau aku ambil adalah sebenarnya perempuan itu dinafkahi itu sejak
lahir, bahkan dari sebelum dia lahir sampai dia tutup usia. Sementara laki-laki itu menafkahi perempuan, orang yang menafkahi perempuannya gitu. Jadi kalau dibilang harus independen apa enggak sih? Sebenarnya di beberapa kondisi memang harus independen. Kalau aku, Seperti? di dunia kita yang sekarang ini ya, kayak misalnya kita lihat deh banyak banget berita-berita yang adalah yang ditinggal ayahnya pergi, ada yang ditinggal keluarganya, mungkin dia jadi hidup sebatang kara. Ditinggal ini macam-macam, ada yang orang tuanya berpisah lalu tidak bertanggung jawab sama anak ini, ada juga yang kedua orang tuanya meninggal, ada juga yang kedua orang tuanya tuh ya udah nggak kerja aja gitu loh, memilih untuk nggak kerja. Jadi ya gimana sih, itu hal yang kita nggak masuk akal, tapi it's happen. Sehingga menurut aku mandiri perlu, jiwanya ya, maksudnya jiwa mandirinya tuh perlu ada. Jadi kalau satu waktu tidak ada lagi orang yang bisa dia andalkan untuk menafkahi dia, setidaknya dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Jiwa mandirinya itu tuh sesederhana, misalnya gini, aku tuh dulu sebelum nikah, aku tuh selalu mikir, aku tuh harus bisa melakukan apa yang suami aku lakukan juga. Karena kita tuh nggak pernah tahu, Beb, apa yang akan terjadi ke depan. Dan kita juga nggak pernah tahu, mungkin kalau aku bisa melakukan hal yang kamu bisa lakukan juga, itu mungkin bisa membantu kamu juga. Kayak misalnya apa? Misalnya aku bisa nyetir misalnya. Di kebanyakan orang, nyetir tuh mungkin tugasnya laki-laki. Walaupun ada juga perempuan yang bisa nyetir. Tapi aku merasa aku harus bisa nyetir. Supaya kalau misalnya kamu lagi nggak bisa nyetir, aku bisa nyetir. Kita nggak perlu nyari orang di luar kita. Apalagi misalnya masak. Umumnya yang harusnya bisa masak kan perempuan. Tapi kamu bisa masak. Kenapa? Supaya suatu saat kalau aku lagi nggak bisa masak, kamu bisa masak. Jadi tuh mode bertahan hidupnya tuh dua-duanya bisa gitu. Dan itu bukan hanya perempuan yang harus bisa, tapi laki-laki juga bisa. Jadi hal-hal basic kayak misalnya masak, bersih-bersih, nyetir, kerja dan punya uang, menghasilkan gitu. Itu menurut aku baik laki-laki ataupun perempuan harus sama-sama bisa. Karena baik lagi, kita nggak pernah ada yang tahu bagaimana hidup kita ke depannya gitu. Ya, sebenarnya perlu digarisbawahi itu sebenarnya ininya loh, jiwa survival, cewek maupun cowok. Jiwa survival atau kemandirian. Iya. Yang perlu dilatih untuk kedua-duanya, sehingga nanti ketika berumah tangga itu kan nanti sebenarnya kan kita saling membutuhkan. Benar. Dan kita nggak tahu ya, case-case-nya masing-masing kan pasti beda-beda ya. Kayak tadi contohnya perihal nyetir aja, sederhana nyetir. Kadang aku perlu banget misalnya dia yang nyetir atau dia anterin aku, karena misalnya kita punya waktu sedikit dan aku misalnya kalau mau pergi kuliah misalnya deh, waktu aku nyari parkir tuh akan banyak karena lagi rame, jadi aku perlu dia yang nganterin. Jadi itu ya, pas aku lagi butuh kamu bisa gitu loh. Tapi pas kamu lagi butuh, aku juga bisa gitu loh. Jadi saling mengisi sebenarnya. Benar. Jadi independen atau saling apa ya? Saling menggantungkan. Bergantungan. Bukan saling ketergantungan sebenarnya. Saling mengisi perannya masing-masing. Saling mengisi peran. Bukan ketergantungan ya. Kalau ketergantungan kan artinya aku nggak bisa nyetir, harus kamu doang yang nyetir. Itu kan ketergantungan kan. Jadi kayak apa-apa aku gitu loh. Jadi padahal kan sebenarnya pada kenyataannya ya kadang aku butuh juga yang peran bukan peran ya, maksudnya keahlianmu. Gimana sih? Susah banget sih. Teman-teman ngerti lah ya. Gitu loh. Ya, terus juga masak tadi ya, itu juga kadang-kadang itu penting banget sih. Kadang pas dia lagi nggak bisa ya aku backup masak. Aku lagi nggak bisa ya dia backup masak. Bersih-bersih juga karena kan ya apalagi nanti kita punya anak ya guys. Apa ya, kita sebagai orang tua kan menurutku kita harus bisa segala hal gitu loh di depan anak-anak. Iya benar. Karena harus kan itu bisa segala hal. Kita kan akan jadi contoh. Karena kita ngajarin. Iya, kita jadi contoh buat skillnya dia gitu loh. Gitu ya. Gitu. Belum lagi kalau misalnya I don't know ya, namanya umur nggak ada yang tahu. Karena kita juga perlu mempersiapkan sebenarnya. Kalau misalnya kamu ditinggal suami nanti bagaimana? Aku nanti kalau ditinggal istri bagaimana? Kan sudah harus mulai dipersiapkan juga sebenarnya. Kalau umur nggak ada yang tahu. Intinya sih sebenarnya lebih ke kita tuh bergantung emang cuma sama Allah sih sebenarnya. Terus berikutnya ini Beb, tentang masa depan bagi seseorang perempuan. Kadang-kadang kalau laki-laki kan dia mungkin terbiasa untuk punya visi ya, punya planning ke depan. Mungkin terhadap apa yang dikerjakan, terhadap membangun keluarga, terhadap ya apapun lah. Biasanya kan masa depan identik dengan laki-laki. Nah kalau perempuan, menurut kamu gimana sih dari sisi perempuan tuh? Apakah sebenarnya juga sama kok perempuan tuh punya visi-visi yang seperti itu? Sepanjang yang aku tahu, dan aku pun juga mengalami, setiap perempuan itu pasti punya cita-cita. Entah apapun cita-cita dia, tapi pasti ada sesuatu yang dia tuh sudah impikan sejak lama. Mungkin dari sebelum ketemu pasangannya gitu kan. Dia udah punya impian itu, dia udah punya cita-cita itu. Jadi aku sih menerkanya ya, maksudnya
melihatnya, oh kalau perempuan tuh udah punya cita-cita gini, berarti dia tuh udah tahu dia mau kemana. Itu untuk perempuan yang sudah punya cita-cita. Tapi kan ada juga perempuan yang nggak punya cita-cita, yang hidup ngikutin air aja katanya gitu. Ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang bisa disalahkan sih, karena mungkin referensinya dia ya seperti itu. Kalau aku tuh melihatnya akan lebih baik sebenarnya ketika perempuan itu punya satu tujuan dalam hidupnya, punya cita-cita. Apa sih yang pengen dia raih, apa sih yang pengen dia punya, apa sih yang dia impikan sejak lama gitu loh. Nah, cita-cita dia itulah yang seperti bahan bakar untuk dia bergerak setiap hari gitu loh, Beb. Begitu si perempuan ini ketemu sama pasangannya, sebelum akhirnya dia menikah, dia tuh harus memastikan dulu nih, pasangannya nggak apa-apa nggak gue punya impian ini. Kalau misalnya pasangannya, oh oke, nggak apa-apa, mungkin aku juga bisa bantu dengan kamu punya cita-cita kayak gini. Oke lah, kita jalan berdua, kita jalan bareng gitu, maksudnya menikah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bertemu dengan laki-laki yang nggak bisa support dengan impiannya dia, kebanyakan orang akhirnya jadi mundur. Karena sebelum dia bertemu dengan pasangannya, dia tuh udah lebih dulu loh jatuh cinta dengan impiannya dia. Dia sudah lebih dulu membayangkan kehidupan dia sesuai dengan apa yang dia impikan, dengan apa yang dia cita-citakan. Ya, kalau aku nangkep berarti lebih ke ini sebenarnya, visi sebenarnya. Iya. Visinya tuh tadi pas sebelum nikah, ketika berkenalan sama calon pasangannya tuh sebenarnya sevisi nggak sih? Tujuannya tuh sama nggak sih? Misalnya ternyata visi membangun keluarga yang misalnya apa ya, yang Islami misalnya deh, yang umumnya misalnya. Visinya misalnya juga sama-sama mengajar misalnya, atau visinya mungkin I don't know. Misalnya dia punya bayangan dia pengen punya bisnis apa misalnya gitu. Ya, itu kan sesuatu apakah dia apakah mau membangun sama-sama? Karena menurutku bisnis itu kan sebenarnya misinya ya, tapi kan visinya pasti ada gitu loh. Ada juga orang-orang yang akhirnya menyesuaikan sama visinya si calon pasangannya ini, karena dia merasa yaudah deh nggak apa-apa. Ada juga yang kayak gitu. Terus tapi ada juga yang akhirnya nggak bisa, gue tetap dengan visi gue ini. Jadi dia ya mencari orang lain yang bisa satu visi dengan dia gitu. Ada juga kan yang aku tadi bilang mungkin nggak punya plan, nggak punya apa ke depan ya, kayak gitu sih biasanya memang ngikutin pasangannya aja sih sebenarnya. Karena aku pernah juga mendengar cerita dulu, mungkin dia visinya mungkin belum kelihatan visi akhiratnya gitu ya, tapi di tengah jalan dia sudah berkeluarga, salah satu pasangannya menggeser visinya tuh yang jelas banget visi akhiratnya gitu, visi surganya itu jelas, tapi yang satunya belum, sehingga karena visinya mungkin sudah agak berbeda, ketika visinya berubah, misinya juga ikut berubah sebenarnya. Paling gampang deh ketika berinteraksi dengan anak, bagaimana mendidik anak ya kan, itunya semua berubah sehingga ya tidak bisa berlanjut rumah tangganya. Kan ada yang case-case kayak gitu juga kan. Makanya itu ya, mungkin cita-cita atau visi itu penting banget sebenarnya. Iya, penting. Masa depan yang dipikirin sama perempuan tuh juga tentang bagaimana nanti dia berkeluarga, terus bagaimana kehidupan keluarga dia, nanti dia punya anak, ntar gimana anaknya. Perihal keuangan juga pasti dia pikirin juga gitu. Jadi emang yang dipikirin perempuan tuh banyak banget sih emang. Cuman sebenarnya hal-hal itu tuh kalau aku ya merasa untuk memastikan bahwa semuanya tuh berjalan dengan baik gitu loh. Bukan dipikirin karena overthinkingnya, tapi dipikirin karena supaya semuanya tuh berjalan dengan baik. Walaupun emang ada beberapa yang akhirnya terlalu berlebihan sih mikirnya gitu. Terus nyambung juga sebenarnya perihal masa depan, tapi spesifiknya perihal jodoh. Apa sih yang dirasain perempuan? Maksudnya apakah benar-benar selalu dipikirin tentang jodohnya tuh siapa? Atau baru kepikirannya banget kalau misalnya lagi terpuruk, aduh capek gue pengen nikah aja. Padahal belum tentu menyelesaikan masalah juga. Iya. Biasanya kalau lagi itu tuh biasanya. Kalau lagi kuliah, atau misalnya lagi kerja, pokoknya lagi down banget. Aduh capek banget gue, pengen nikah aja gue. Lu pikir menyelesaikan masalah? Nggak juga gitu. Iya. Cuma kan ya biasanya kan sering begitu kan. Apa yang biasanya dipikirin perempuan? Iya, jadi tuh sebenarnya aku bicara sebagai orang yang sudah menikah ya, Beb. Sebagai perempuan yang sudah menikah di usia aku 24 tahun, sebelum aku menikah, jujur, aku belum terlalu mikirin sebenarnya perihal jodoh. Karena aku merasa, ya aku masih umur segini, bukan sesuatu yang perlu aku buru-buru gitu. Aku masih bisa melakukan hal-hal apapun selagi aku masih sendiri. Tapi sekarang aku akan bicara sebagai orang yang belum menikah di usia 26, 27, 28, 29, 30 gitu kan. Pasti itu adalah hal yang cukup membebani di mereka. Karena bukan hanya mereka yang mikirin, tapi pasti keluarga juga mikirin. Biasanya tuh juga kadang suka misalnya ditanya, kamu udah punya pasangan belum? Misalnya gitu. Kapan nikahnya? Itu sebenarnya menurut aku adalah pertanyaan yang mungkin di kita
basa-basi ya. Tapi sebenarnya di sisi lain mereka tuh sebenarnya lebih ke gini, ini anak udah umur segini belum nikah gitu loh, kayak kepikiran gitu loh. Mereka tuh juga kayak kepikiran, walaupun sebenarnya itu basa-basi yang di zaman sekarang sudah menyadarkan banyak orang itu nggak perlu ditanyain. Karena itu sebenarnya karena pengaruh kultur kita juga ya. Budaya kita adalah di usia-usia kurang lebih 25 itu menikah. Sementara kalau kita ngeliat bule-bule orang luar baru pada nikah usia 35, 30-an ke atas gitu ya, kan. Setiap budaya tuh umur menikahnya beda-beda. Nah, jadi perempuan-perempuan yang di usiaku sekarang ataupun lebih tua dari aku belum menikah itu akan kepikiran bagaimana dia bisa mendapatkan pasangan. Sementara misalnya dia anaknya rumahan misalnya gitu, atau misalnya dia tuh nggak dekat sama siapa-siapa, atau misalnya dia tuh kayak nggak tahu dia tuh akan menikah dengan laki-laki yang seperti apa gitu kan. Nggak mudah bergaul juga. Nggak mudah bergaul, jadi dia bingung kenalan sama laki-laki gimana. Ada juga, aku pernah baca juga, aku mau diajak kenalan sama ini tapi aku takut lah, gimana sih? Bukan yang gimana sih, maksudnya kayak, loh itu ada yang mau ngajak kenalan tuh ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Ya tapi paham sih itu, tapi karena mungkin karena nggak biasa. Karena nggak terbiasa aja sebenarnya. Jadi iya. Yang dipikirin itu adalah gue tuh nanti gimana ya sama pasangan gue tuh nanti punya pasangan yang seperti apa ya, nanti pasangan gue baik nggak ya sama gue, nanti pasangan gue sayang nggak ya sama gue, keluarganya gimana ya, gimana ya gitu. Jadi beranak tuh pertanyaannya kemana-mana. Nah sebenarnya kalau kita mungkin boleh kasih sedikit, bukan tips sih sebenarnya, mungkin ya tips kali ya, saran kali ya. Saran maksudnya gini, bisa jadi yang membuat seseorang itu tidak kunjung menemukan pasangannya adalah karena dia juga nggak tahu bayangan pasangan seperti apa sih yang dia pengen. Aku tuh suka menganalogikan seperti halnya orang tua yang memberikan baju ke anaknya. Misalnya anaknya ditawarin nih mau beli baju apa. Baju tuh kan banyak banget motifnya, modelnya, warnanya. Misalnya si anak cuman bilang ke orang tuh gini, pilihin aja deh yang terbaik menurut mama, misalnya gitu. Lah, bingung nih si orang tua. Yang terbaik yang mana ya? Yang ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Bagus nih, banyak pilihan bagus. Tapi kalau misalnya si anak itu mengerucut nih, punya kriteria, punya ciri-ciri. Aku mau baju yang warnanya pink. Terus mau yang modelnya kayak princess. Terus mau yang ada sayapnya. Terus mau yang ada hiasan pernak-pernik ini. Disebutin secara rinci sama dia. Orang tuanya kan tahu dari sekian banyak pilihan baju yang bagus itu, oh anak gue tuh sukanya yang kriteria ini nih. Jadi begitu orang tuanya milihin, dia tahu yang mana. Oh yang ini nih, bagus nih, ini pasti anak gue suka. Sama halnya kayak kita minta sama Allah tentang pasangan kita. Kalau kita cuman sekedar minta ya Allah, ya udah yang terbaik aja menurut Allah. Banyak nih, yang baik nih banyak gitu. Tapi terus aku tuh selalu menganalogikan gitu, bukan berarti Allah nggak tahu bagaimana yang terbaik buat kita, bukan. Tapi setidaknya kita boleh banget bilang sama Allah atau minta sama Allah, ya Allah aku tuh pengen punya pasangan yang A, B, C, D, E. Banyak misalnya kita punya kriteria sendiri. Sehingga berjalannya waktu, misalnya nih sudah waktunya, oh ini nih yang si Fulan nih sesuai banget nih sama kriterianya si Fulanah misalnya gitu. Diketemuin deh. Nah itu tuh hal yang mungkin, I don't know, mungkin bisa teman-teman coba praktekkan juga untuk minta sama Allah seperti apa sih bayangan pasangan yang memang kita inginkan gitu. Intinya sih Allah tuh pengennya tuh kita minta. Iya, Allah tuh pengennya kita ngerengek sama Allah gitu. Aku setuju sama apa yang kamu sampaikan, tapi ada satu hal yang jangan sampai pernah dilupain, yaitu memantaskan diri kita juga. Bener. Karena kita cuma sekedar minta, itu kurang kuat sebenarnya. Iya, nggak betul. kuat kalau kitanya juga tidak memantaskan diri. Karena gini, banyak loh kalau kita dengar cerita-cerita tuh, misalnya ada pasangan yang pengen banget punya anak, dia udah minta, jangan tanya lagi deh mintanya tuh kayak gimana sama Allah ya. Tapi mungkin masih nggak Allah kasih gitu loh. Iya. Bisa jadi hikmahnya adalah karena mungkin kita itu belum siap punya anak, belum pantas punya anak. Mungkin dari sisi mental kita belum siap, mungkin dari sisi finansial, dari sisi pendidikan kita belum siap dan segala macam. Kalau misalnya kita dikasih anak sekarang misalnya, padahal kita udah merengek banget. Itu banyak banget cerita-cerita kayak gitu. Jadi selain kita tuh minta, kita tuh jangan lupa untuk memantaskan diri juga gitu. Benar. Ya kan? Ya yang pernah aku bilang juga ya, mau sebagus apapun pasangan kita, seideal apapun pasangan kita, segoals apapun pasangan kita, tapi kalau kitanya nggak pantas juga dinikahin sama seorang yang kita doain, susah. Ya susah, nggak jadi juga gitu loh. Jadi jangan lupa diri sendirinya juga. Ya, poin pertamanya itu sih sebenarnya. Aku mungkin lupa ya meng-highlight itu, tapi memang dua-duanya itu penting dua-duanya penting, tapi maksudnya poin pertama yang harus kita lakukan nih sebelum akhirnya kita punya
kriteria A, B, C, D, E, kita ya memantaskan diri dulu untuk pantas dapat kriteria itu gitu loh, Beb. Iya benar. Bahasanya. Kadang kan bisa juga kan pertanyaannya kita minta ini itu. Emang pantas emang lo lo gue kasih yang pantas? kayak gitu. Iya, gitu. Jadi jangan lupa itu dua hal yang penting sebenarnya. Jadi kalau dipersingkat nih bahasanya, misalnya dipersingkat bahasa kita yang tadi ya, kan jodoh tuh titipan, pasangan tuh titipan kan dari Allah. Kalau kita belum dititipin, cek deh, ada sesuatu nggak sama diri kita yang mungkin masih kurang tepat, masih belum ada di diri kita sehingga Allah belum menitipkan hal itu ke kita. Sama halnya anak tuh kan titipan, harta tuh titipan. Kenapa banyak orang di luar sana dititipin harta banyak sementara mungkin kita nggak sebanyak itu? Bisa jadi ya kita mungkin belum siap, kita mungkin belum siap, kita mungkin belum pantas. Terus bisa jadi ada juga hal-hal yang dilakukan sama orang-orang yang udah dititipin banyak, sementara kita belum ngelakuin. Apa yang bisa kita lakuin supaya kita bisa dapat kayak gitu juga? Melakukan apa yang mereka lakukan juga, memantaskan diri untuk bisa mendapatkan hal yang mereka dapatkan juga. Iya. Sama halnya kayak pasangan, sama halnya kayak anak, sama halnya kayak harta dan lain-lain deh. Pokoknya semua yang serba titipan di dunia ini, yaitu kita udah pantas belum menerima titipan itu dari Allah gitu. Sebenarnya berlaku ke hal apapun ya. Ke hal apapun. Kalau misalnya kita belum dititipin ya berarti kita belum pantas. Nah, gimana caranya ya memantaskan diri untuk mendapatkan titipan itu? Gitu. Yes, mantap. Quote of the day. Tiba-tiba. Kayak mau habis, mau lagi? Enggak udah. Terus kan? Enggak. Udah. Gitu ya teman-teman. Gitu dulu ya. Kayaknya udah selesai sih sebenarnya bongkar isi kepala perempuan. Aku rasa udah cukup di part 3 ini aja. Oh, nggak ada part-part lainnya lagi? Nggak ada. Kalaupun ada mungkin apa ya? Atau mungkin nanti ini ya. Oh, kalau kemarin kan bongkar isi kepala laki-laki bisa dilanjut nggak ya? Oh iya. Coba ya nanti kita cek ya. Coba ya nanti kita cek. Ya, Atau itu bongkar isi tongkrongan perempuan. Oh iya tuh belum juga tuh kita bongkar. Tapi kayaknya ini dulu deh, nerusin bongkar isi hati laki-laki ya. Kita cek dulu ya. Nanti kita cek dulu deh bahannya. Atau komen lah pengennya mau yang mana dulu, ya? Udah gelap nih, udah ada noise. Selalu begitu, closingmu selalu gitu. Segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di mau cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.